Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa man tabi'ahu ila mawalah. Raditu billahi rabba. Wa bil islami dina. Wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah. Segala puji kepada Allah, berikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam. Semoga Allah tetapkan iman kita dan Allah kuatkan Islam kita. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah jadikan kita menjadi umat yang terbaik dengan itu sunnah-sunnah, itu akhlak dan sirah Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat, insyaallah alhamdulillah pada hari ini kita telah memasuki 2 Ramadan, hari kedua pada bulan Ramadan tahun 1441 Hijrah. Dan tahun ini kita menghadapi Ramadan dengan penuh suasana di tengah-tengah wabah penyakit COVID-19, di tengah-tengah kondisi lockdown atau kawalan, di tengah-tengah kondisi semua stay at home, di tengah-tengah kondisi salat tarawih di rumah masing-masing, di tengah-tengah kondisi masjid yang kosong. Tapi insya Allah itu semua tidak akan menghilangkan hikmah Ramadan, tidak akan menjadikan berkurangnya nilai Ramadan daripada tahun-tahun sebelum ini. Dan tetaplah nilai itu tetap dalam diri kita masing-masing. Bagaimana kita mengamalkan Ramadan dengan penuh keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim, iman akan tetap, amalan akan tetap. Walaupun kondisi dan situasi boleh berubah setiap saat. Jangan sampai kondisi situasi itu dapat mengurangi iman dan amalan. Karena Islam memberikan beberapa alternatif di dalam amalan-amalan. Kalau macam ini kemungkinan apa yang dibuat, macam ini kemungkinan apa yang dibuat. Apa yang kondisi Islam itu agama rahmatan lil alamin, agama yang menjadikan ibadah dalam setiap keadaan, ibadah dalam situasi apapun juga. Tidak ada kekhususan dalam arti kita mencari satu tempat khas tanpa tempat terdapat ibadah. Islam agama ibadah di setiap tempat. Kullu ardin masjidun, dalam sebuah hadis, setiap bumi adalah tempat sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak dapat jadi alasan hari ini dengan tak dapat tarawih ke masjid atau tak dapat salat bersama di masjid atau apapun juga menjadikan berkurangnya nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malah sepatutnya seorang muslim berusaha bagaimana meningkatkan ibadah tersebut lebih tinggi lagi setiap saat apapun kondisinya. Maka insyaallah kalau saya melihat bahwasanya dengan adanya wabah penyakit ini menambah kekuatan kepada kita, menambah keyakinan kepada Allah, menambah kita akan banyak dekat kepada Allah, menambah kita akan taat kepada Allah, dan tahu bagaimana rahasia alam seluruh kehidupan sebetulnya dengan adanya wabah ini. Insya Allah Ramadan akan dapat kita lalui dengan nilai-nilai yang lebih tinggi lagi sebetulnya, nilai amal yang kita lakukan. Walaupun kita tidak berada di masjid, tetap di rumah masing-masing, tapi nilai Ramadan tidak akan pernah berkurang dengan ada di masjid sebetulnya. Insya Allah. Maka di antara cara meningkatkan nilai Ramadan tadi, kita pada hari ini Yayasan Taklim membuat sebuah kuliah khas menjadi hikmah Ramadan. Menjadi bagaimana kita mencungkil nilai-nilai Ramadan sehingga apa kita lakukan bagaimanapun ibadah tadi dengan sholat kita, apapun kita buat, lebih meningkatkan kualitinya, lebih meningkatkan kualitinya, meningkatkan
amalan dalam arti bukan banyak tapi kualiti amalan tersebut sebetulnya, insya Allah. Insya Allah, maka kalau kita melihat bahwasanya ibadah satu kewajiban kepada kita dalam Al-Quranul Karim, dalam surah Al-Baqarah, Allah berfirman bahwasanya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu mencapai takwa dengan puasa tadi yang dilakukan di dalam beberapa hari yang tertentu. Al-Baqarah 183, 184. Dari ayat ini kita lihat bahwasanya puasa suatu kewajiban kepada orang beriman. Baik orang beriman hari ini maupun orang beriman sejak zaman dahulu, daripada sebelum Nabi Muhammad SAW. Kita tahu bagaimana semua Nabi ada ajaran berpuasa. Dalam Musa, dalam ajaran Taurat ada berpuasa. Dalam ajaran Injil ada berpuasa. Dalam ajaran Nabi Isa alaihissalam. Dalam ajaran Nabi Ibrahim ada berpuasa. Dalam ajaran Nabi Nuh ada berpuasa. Maka puasa sesuatu yang telah diwajibkan. Maka kalimatnya yang ladina amanu kutiba. Dalam Quran kalimat kutiba itu sepatutnya bermakna dituliskan, telah tertulis. Berarti puasa suatu sistem dalam kehidupan, suatu blueprint kehidupan. Maka semua orang wajib berpuasa. Malah kita katakan bukan semua orang, semua makhluk pun ada konsep berpuasa. Binatang pun berpuasa. Ada masa dia berpuasa dalam kehidupan dia. Karena itu jadi satu sistem dalam satu kehidupan. Maka untuk apa? Untuk manusia. Puasa itu untuk menjadikan manusia lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah derajat yang tertinggi dalam kehidupan manusia di dunia untuk mencapaikan nilai tertinggi di akhirat nanti. Itulah takwa. Kalimat takwa mencakup seluruh kehidupan. Takwa meliputi ibadah, meliputi amal sosial, meliputi tentang kerja di rumah, meliputi bermasyarakat, berniaga, berakhlak mulia. Segala sistem hidup ini harus dilakukan dengan tingkat ketakwaan. Takwa dalam arti adalah takut kepada Allah. Takwa dalam arti kita mengamalkan semua perintah Allah dan kita meninggalkan semua larangan Allah. Perintah Allah tersebut berkaitan dengan seluruh sistem kehidupan. Takwa dalam ekonomi, takwa dalam ibadah, takwa di dalam sosial, takwa dalam rumah tangga, takwa dalam politik, takwa dalam kehidupan. Maka itu dicapai sebetulnya keinginan yang ingin dicapai dengan konsep takwa. Takwa dalam perniagaan, tidak pernah menipu dalam perniagaan. Takwa dalam politik, tidak pernah menzolimi orang dalam politik. Takwa dalam rumah tangga, melakukan yang terbaik untuk rumah tangganya. Takwa dalam ibadah, melakukan yang terbaik dalam ibadahnya. Konsep takwa sangat banyak sebetulnya. Hanya kalimat cukup ya allakum tattaqun, supaya kamu mencapai tingkat kehidupan bertakwa. Puasa tersebut ayyamam ma'dudat, beberapa hari. Maka kita tengok dalam Islam ada puasa yang wajib, ada puasa yang sunat. Puasa yang wajib ada Ramadan, puasa yang sunat ada puasa Senin Kamis, ada puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15 setiap bulan. Itulah puasa yang sunat. Maka ayyamam ma'dudat. Jadi pada cara berpuasa, hari berpuasa terpulang kepada hukum hakam. Ini bicara tentang hukum hakam. Perintah berpuasa sampai tingkat menjadi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kenapa Ramadan jadi berpuasa? Dalam Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan alladzi funzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasumhu faman kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Kalau tadi ayat yang sebelum ini itu hanya ayat tentang kewajiban berpuasa.
Tidak ada kalimat Ramadan dalam ayat tersebut. Dalam Al-Baqarah 185 ini memang tertulis Syahrul Ramadan, bulan Ramadan adalah unzila fil Quran, bulan turunnya Al-Quran. Ini sejarah Ramadan. Quran itu hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Wa bainatin minal huda wal furqan, menjadi penjelasan antara petunjuk dan pembedaan, mana yang bukan petunjuk. Bagaimana perintah puasa Ramadan? Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Maka barang siapa yang melihat hadir bulan tersebut hadir kepada kamu, falyasumhu, adalah dia berpuasa. Inilah perintah berpuasa bulan Ramadan. Kalau ayat tadi hanya perintah berpuasa, harinya tak disebut. Ayyamam ma'dudat, hari-hari yang ditentukan. Maka ada yang wajib, ada yang sunat. Tapi dalam ayat ini jelas bahwasanya siapa yang menyaksikan datangnya bulan Ramadan, faman syahida minkum asyahra falyasumhu, adalah dia berpuasa. Ini maka dia menjadi puasa wajib. Wajib berpuasa pada bulan Ramadan. Inilah ayatnya. Karena dia wajib, maka namaridon au ala safarin, barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan, fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka hendaklah dia menggantikan puasa tersebut pada hari-hari yang ditinggalkannya, hari yang lain. Konsep kenapa dia wajib, maka kalau wajib tidak ada alasan untuk tidak berpuasa. Jika kalau dia sakit atau dia musafir, dia boleh tidak berpuasa, tapi dengan syarat dia harus mengqada puasanya, menggantikan puasa itu pada hari-hari yang lain. Al-Baqarah 185. Ini adalah kewajiban berpuasa. Sekarang mengapa kita perlu berpuasa? Ini menjadi satu kenapa hikmah berpuasa dan untuk apa kita berpuasa dalam sistem satu kehidupan. Bahwasanya karena ada beberapa hadis yang berkaitan dengan konsep puasa. Misalnya saya hari ini akan bicara konsep puasa dulu. Pertama hadis yang daripada Abi Hurairah, qala Rasulullah SAW, bi kulli syai'in zakatun wa zakatul jasadi as-saum. Abi Hurairah Rasulullah bersabda, tiap sesuatu ada zakatnya. Zakat ini adalah pembersihan. Sesuatu benda wajib dibersihkan. Itu sunnatullah. Apapun dalam sesuatu yang dipakai wajib dibersihkan, dicuci, dibersihkan, ditingkatkan. Wa zakatul jasadi as-saumu, dan zakatnya badan manusia itu adalah puasa. Maka zakat badan artinya sesuatu yang dapat membersihkan daripada badan tersebut adalah puasa. As-saumu. Maka tengok, kenapa saya katakan ini puasa adalah satu sunnatullah dalam kehidupan. Kenapa? Karena dalam kehidupan kita memerlukan sebuah masa tertentu, kondisi tertentu untuk mengembalikan lagi kondisi hidup kita dengan lebih baik. Maka perlukan ada namanya zakat. Zakat itu pembersihan, penyucian. Itu zakat, mana zakat. Maka kenapa ada zakat harta? Penyucian harta, pembersihan harta. Kau tengok hadis ini bukan zakat badan pun ada, tapi namanya as-saumu, pembersihan. Karena segala konsep Islam, segala sesuatu ada suatu proses pembersihan. Maka zakatul jasadi as-saumu, zakatnya badan itu adalah berpuasa. Berarti kewajiban berpuasa tadi sebagai satu sistem kehidupan. Maka saya kata di awal daripada kenapa nak manusia berpuasa, kenapa binatang pun berpuasa. Di sebuah proses untuk dalam kehidupan. Jadi, untuk meningkatkan jasad seseorang, untuk membetulkan jasad seseorang diperlukan puasa. Ini kasih daripada hadis Nabi SAW. Hadis lain mengatakan, sumu tasihhu, berpuasalah kamu, maka kamu akan sehat. Jadi, puasa tadi dan terhikmah berpuasa adalah tasihhu. Sehatlah kamu. Sehat bagi saya
Sehat ini banyak. Jadi berarti puasa tadi satu pembersihan. Satu. Kedua, bermakna puasa adalah untuk menyehatkan. Karena kalau sebelum dibersihkan lagi dia bertambah, dia akan tambah kotor. Sesuatu kalau belum bersih, sesuatu kalau belum sehat, kalau masih sakit, tapi dia bertambah, maka akan bertambahlah kekotorannya. Suatu kita akan meningkatkan sesuatu, mengembangkan sesuatu, perlu ada pembersihan, perlu ada penyehatan sebetulnya. Ini konsep kehidupan. Kita bicara pada konsep kehidupan. Apapun yang dipakai pasti rusak. Apa yang dirusak pasti sakit. Apa yang rusak sakit perlu diperbaiki. Maka untuk memperbaiki yang rusak dan sakit tadi diperlukan sebuah proses untuk perbaikan, proses perawatan, proses penyucian untuk kembali kepada nilai-nilai asal yang tetap yang pertama dan baru dapat ditingkatkan dengan lebih baik lagi. Inilah konsep daripada berpuasa. Maka sumu tasihu. Dalam hadis lain disebutkan as-saumu asyamu junnah. Puasa adalah junnah, benteng. Puasa adalah protection. Puasa adalah kekuatan untuk menghindar pada semua yang merusak kita. Jadi setelah dia disucikan, setelah dia disehatkan, dia dapat menjadi suatu pertahanan, protection. Pertahanan diri pada segala macam yang tidak baik. Daripada semua kondisi apapun yang merusak. Karena hidup pasti ada cabaran. Hidup pasti ada musuh. Hidup pasti ada yang merusak kita. Hidup pasti ada tantangan. Maka dengan puasa, kita akan menjadi junnah, benteng pertahanan diri. Benteng diri kita daripada yang merusak, daripada nafsu, daripada setan, daripada orang yang kafir. Ini junnah sebetulnya. Maka 3 hadis tadi menjadi konsep berpuasa. Jadi dengan puasa kita akan sehat. Dengan puasa kita akan menjadi lebih bersih. Dengan puasa kita menjadi memiliki benteng. Memiliki pertahanan diri. Karena hidup memerlukan ini semuanya. Apapun yang hidup pasti ada pertahanan diri. Sebelum bertahan dia perlu bersihkan dulu. Kalau tak bersih maka dia akan menjadi virus di dalam. Akan merusak dari dalam. Jadi pertahanan masih ada penyakitnya. Akan rusak dia. Maka kita hilangkan dulu penyakitnya. Kita hilangkan dulu yang merusaknya. Kita kuatkan dia. Bahwa dia dapat menjadi junnah. Menjadi benteng sebetulnya. Ini konsep daripada berpuasa. Maka sekarang kita tengok apa makna Ramadan. Kenapa Allah buat puasa tadi wajib bulan Ramadan. Sunat di luar Ramadan. Kenapa masalahnya? Karena makna Ramadan tadi daripada ar-ramdu. Ar-ramda syiddatul har. Keadaan yang sangat panas yang dapat membakar sesuatu. Karena Aisyah bin Rasulullah, kenapa dinamakan Ramadan? Kata Nabi karena itu bulan untuk membakar dosa-dosa manusia. Tengok. Telah jadikan Ramadan, kalau tadi tetap Allah jadi nama Ramadan itu nama Quran. Ingat ya. Baik pada baca bahasa dalam ini Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Maka nama Ramadan itu Quran yang menyebutkan. Itu yang Allah khaskan untuk berpuasa. Sedangkan makna Ramadan tadi itu adalah suatu yang membakar. Kenapa? Karena di bulan itu dengan puasa tadi diharapkan dalam Ramadan tadi, Allah harapkanlah seluruh yang kotor-kotor, yang buruk-buruk daripada kehidupan manusia dapat dibakar. Dosa dapat dibakar. Virus apapun dapat dibakar. Dihilangkan, dicuci, dibersihkan. Maka Ramadan adalah konsep pembakaran. Atau dalam kita kata cleaning and burning and cleansing. Dalam bahasa Islam itu burning and cleansing. Kenapa kita memerlukan pembakaran? Karena umur manusia itu dihitung dengan tahun. Orang lahir setahun, 2 tahun, 3 tahun, umur itu dihitung dengan tahun. Nah, 1 tahun itu ada 12 bulan. Ini juga sunnatullah. Inna iddatash syuhur indallahi isna asyara syahran. Sesungguhnya bilangan Tuhan insya Allah itu adalah 12 bulan. Maka ini dalam kitab Allah.
sejak daripada penciptaan langit dan bumi. Tengok, berarti dalam hidup ini, dalam sistem sunnatullah alam. Karena alam ini ada satu sistem. Kita hidup dalam alam. Maka dalam sistem alam ini, ada sunnatullah, Allah jadikan ada namanya tahun. Tahun itu adalah suatu waktu yang terpanjang dalam umur manusia. Satu tahun itu Allah kata ada 12 bulan. 12 bulan. Daripada 12 bulan ini, 11 bulan dipakai seluruhnya, tapi ada satu bulan, ada bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu bulan yang diperlukan, diproses Allah untuk jadi bulan untuk mencuci, membersihkan, meningkatkan kualiti manusia tersebut. Jadi 11 bulan dipakai, sebulan masuk bengkel. Masuk bengkel tahunan. Maka 12 bulan tahun dapat satu bulan yang paling mulia bernama Ramadan. Jadi dengan namanya pun, kenapa? Ini bulan pembakaran, bulan pembersihan. Apa yang dibersihkan? Manusianya dibersihkan. Ini konsep Ramadan. Maka apa fungsi Ramadan? Maka Ramadan secara bahasa bermakna panas yang membakar, burning and cleansing. Ini contohnya. Maka proses pembersihan dan penyucian dengan pembakaran adalah suatu sunnatullah. Segala sesuatu ada zakatnya. Hadis tadi. Maka zakat bermakna proses pembersihan. Maka penyucian kehidupan manusia itu dengan puasa. Maksudnya bukan hanya badan ya. Penyucian kehidupan manusia. Ini bukan hanya kepada jadi penyucian kehidupan manusia bukan dengan puasa. Maka kenapa tidur pada badan tadi? Oke. Maka sekarang macam mana? Kata tadi ramal pembersihan kehidupan manusia. Pembersihan kehidupan manusia. Siapa manusia? Sekarang manusia itu terdiri daripada 5. Satu, ada memiliki roh, ada akal pikiran, ada hati, ada nafsu, ada jasad. Inilah manusia. Manusia inilah manusia. Tanpa ada 5 poin ini bukan manusia namanya. Ada roh tanpa jasad namanya hantu. Ada jasad tanpa roh namanya bangkai. Jadi maka dan manusia harus bagaimana mempergunakan 5 ini dengan sebaik-baiknya. Memerlukan rohnya, akalnya, hatinya, nafsunya, jasadnya. Ini konsep hidup. Dan kita Allah berikan ini pada waktu kita Allah lahirkan. Roh kita suci. Akal kita juga suci. Hati juga kita suci. Nafsu juga suci. Kenapa nafsu? Karena nafsu itu boleh suci, boleh jahat. Dan suci nafsu engkau beribadah kepada Allah. Nafsu suci. Jasad juga suci. 5 poin tadi. Nafsu, roh, akal, hati, nafsu, jasad, itu semuanya suci. Ya. Sepanjang tahun manusia hidup dengan memakai roh, akal, hati, nafsu, dan jasad dengan baik. Bayangkan, waktu kita pakai daripada kita sejak awal daripada lahir, kita pakai sampai kita balik. Ya. Nah, hanya waktu sampai balik, kita tidak punya pertanggungjawaban dengan Tuhan. Maka tak ada konsep dosa sebelum balik. Waktu tapi setelah balik, semua yang kita pergunakan ini dia akan ada resiko. Resiko Allah tanya di hari akhirat. Setelah balik, apa yang kau buat dengan nafsu engkau, dengan hati engkau, dengan akal engkau, dengan jasad engkau, semua akan ada pertanggungjawaban depan Allah. Bayangkan. Maka dalam setahun setelah kita balik, kita memakai akal, hati, nafsu, jasad ini dengan sebuah resiko tanggung jawab. Padahal Allah berikan kepada kita kullu mauludin ayyuhal fitrah, awalnya suci. Dan bagaimana kita harus menjaga kesucian ini sampai kita meninggal, ini yang susah. Kesucian roh, kesucian akal, kesucian hati, kesucian nafsu dan jasad yang Allah berikan kepada kita dengan konsep yang suci. Waktu kita akan kembalikan roh kepada Allah, harus juga dalam keadaan yang suci.
Padahal waktu kita pakai dalam setiap tahun tadi, banyak cabaran, banyak tantangan, banyak kemaksiatan, banyak kemusyrikan, banyak kemunafikan yang kita lakukan dengan akal kita, dengan roh kita, dengan hati kita, dengan nafsu kita, dengan jasad kita. Rusak dia. Akibat rusaknya tadi sistem hidup tadi pada waktu kita lakukan setiap tahun, maka dengan rahmat Allah masih memberikan kesempatan kepada kita setiap tahun, ada masa untuk kita bersihkan, ada masa kita rawat setiap tahun sebelum kita kembali kepada Allah. Karena sunnatullahnya, setiap yang dipakai itu akan rusak. Setiap yang rusak memerlukan perawatan dan pembersihan untuk peningkatan. Jadi untuk tahun akan datang kita pakai lagi, perlu kita bersihkan dulu hidup kita ini. Setahun kita pakai, dia mungkin ada yang kurang, ada yang rusak, ada yang tak betul. Harus di-adjust kembali. Peng-adjust kembali itu namanya dalam Ramadan. Maka kenapa? Akal kita, roh kita, hati kita, nafsu kita, jasad kita, harus kita tune up lagi. Kita bersihkan, sesuaikan lagi dengan konsep fitrah awal. Dengan konsep bagaimana perintah Allah, larangan Allah bagaimana yang harus kau hindari. Karena kita memang memerlukan hal tersebut dalam kehidupan ini sebetulnya. Ini konsep bahwasanya kita berpuasa dalam bulan Ramadan. Maka Ramadan adalah bengkel kehidupan. Kenapa? Manusia dilahirkan dalam keadaan suci, fitrah yang suci. Kesucian roh, kesucian akal, kesucian nafsu, dan kesucian jasad. Dalam pemakaian setahun terdapat dosa dan kesalahan yang merusak kesucian roh. Engkau bermaksiat kepada Allah, ingkar kepada Allah, tuh roh dirusak. Atau kesucian akal yang merusak kesucian akal. Akal berfikir yang tak betul, akal fikir yang untuk menipu orang, akal macam-macam cara melawan perintah Allah, itu rusaknya akal. Atau hati, adanya hasad, adanya dengki. Atau nafsu yang harus engkau jadikan yang kebaikan, berprestasi, nafsu yang tidak, malah nafsu merusak, melawan perintah Allah. Atau jasad, karena itu semua dengan jasad merusak, tadi jasad ikut-ikut melakukannya. Karena semua apa yang dipikirkan yang tak baik, hati yang rusak tadi, nafsu yang rusak tadi, roh yang udah tak suci lagi akan dinampakkan dalam sikap jasad perbuatan sehari-hari. Maka diperlukan sebuah sistem yang untuk merubah semuanya. Maka untuk hidup lebih baik, diperlukan bengkel kehidupan yang memiliki mekanik yang dapat membersihkan roh, akal, hati, nafsu, dan jasad. Bengkel kehidupan itu dinamakan dengan Ramadan. Kenapa? Karena tadi Ramadan tadi, balan yang membakar semua yang tak baik, membakar toksik, membakar dosa, membakar semuanya yang tak baik, harus dibakar, dibersihkan. Ya, mungkin kita misalkan kepada besi untuk kembali kepada baik, menghilangkan karat-karat besi, dibakar dulu besi, hilang karatnya semuanya. Maka diperlukan pembakaran. Bulan itu dinamakan dengan bulan Ramadan sebetulnya. Sekarang kita menengok, betulkah Ramadan tadi membuat engkau membersihkan diri? Kata tadi Ramadan pembersihan. Betulkah dalam Ramadan dapat membersihkan semuanya yang 5 tadi? Tengok. Dalam Ramadan ada 5 kegiatan yang berfungsi untuk membersihkan dan merawat kehidupan manusia. Di dalam Ramadan kita tengok ada 5 aktiviti yang tak pernah ada di bulan yang lain. Tak pernah kita buat bulan lain. Yang secara lengkap. Ya. Jadi kalau masuk Ramadan masuk dalam mekanik bengkel yang lengkap. Walaupun kita kadang-kadang pernah ke bengkel lagi sehari-hari bukan masuk dalam lengkap tadi. Maka ada apa? Ada salat tarawih. Kemudian tadarus Quran. Kemudian sahur di tengah malam dan imsak, iftar. Ini saya ambil urutannya sesuai dengan urutan daripada masuknya Ramadan. Kita masuk Ramadan bukan siang hari. Kita masuk Ramadan malam hari. Perbuatan yang pertama kita buat di malam hari yang khas untuk Ramadan adalah sholat tarawih. Ya. Kemudian kita akan tadarus. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW sedang tadarus di malam hari. Karena hadis mengatakan Nabi Muhammad bertadarus bersama malaikat Jibril setiap malam-malam Ramadan. Jadi saya ambil maka kegiatan malam tadarus ikut Nabi walaupun kita boleh buat siang hari. Tapi ini menjadi satu kegiatan konsep.
salat taraweh, tadarus Quran. Dan kita sebelum kita puasa ada namanya sahur, karena fi sahuri barakah. Dalam sahur ada keberkatan. Maka sahur juga kegiatan Ramadan. Dan ada imsak. Imsak di sini maksud saya menahan diri daripada membatalkan puasa, makan, minum. Sesuatu yang merusak puasa nafsu daripada sejak matahari terbit sampai matahari tenggelam. Jadi makna waktu imsak itu adalah imsak. Imsak menahan diri. Bukan imsak hanya 10 menit sebelum engkau sebelum kita subuh. Itu imsak 10 menit. Itu proses. Tapi makna imsak yang sebenarnya adalah menahan diri daripada lepas terbit matahari sampai tenggelam. Proses puasa, karena as-saumu adalah imsakun. Puasa adalah imsak sebetulnya, menahan diri. Tapi kita dah jadi makna yang sempit. Apa tu imsak? Waktu 10 minit sebelum subuh. Kita kata imsak. Padahal makna imsak sangat luas, daripada pagi sampai petang. Kita tahan makan, kita tahan minum, kita tahan daripada bercakap yang tak baik, dan perbuatan yang mungkar. Itu imsak semuanya. Karena as-saumu imsakun. Saumu adalah puasa. Baru setelah itu kita perbuatan yang terakhir adalah iftar, berbuka puasa. Ya, aftara, yuftiru, iftar, berbuka puasa. Maka kita pada waktu kita masuk puasa tadi, kita mulai daripada lepas maghrib, kita sembahyang taraweh, kemudian tadarus Quran, sahur tengah malam, kita imsak, kita iftar. Inilah proses 5 proses yang kita lakukan dalam bulan Ramadan sebetulnya. Maka aktiviti Ramadan bermula daripada malam awal Ramadan, berakhir dengan waktu iftar. 1 hari, 2 hari, terus. Aktiviti pertama khas Ramadan adalah mendirikan salat taraweh dan dilanjutkan dengan tadarus, karena Nabi tadarus dengan malaikat Jibril di malam-malam Ramadan. Kemudian sahur di tengah malam, dan imsak menahan diri daripada subuh sampai maghrib. Diakhiri dengan iftar di waktu maghrib. Inilah konsep aktiviti Ramadan sebetulnya. Maka 5 poin tadi ini sangat penting dalam kehidupan Ramadan. Kita jalani dengan betul, dengan penuh penghayatan, dengan penuh amal yang berkualiti sebetulnya, supaya kita dapat mendapatkan pembersihan diri kita, jasad kita, roh kita semua. Kenapa demikian? Tengok. Karena hikmah hati Ramadan, dengan salat taraweh sebetulnya kita sedang melakukan proses penyucian perawatan roh. Ya, dengan salat taraweh. Kenapa salat kita berhubungan dengan Tuhan? Kita merasa punya komunikasi dengan Allah. Kita berhadapan dengan Allah langsung. Roh kita bersambung dengan Allah langsung. Kita sedang bercakap dengan Allah. Itu namanya solat. Maka dengan solat tarawih sebetulnya, kita membetulkan supaya roh kita dekat sama Tuhan. Karena roh ini makhluk Tuhan. Suatu yang makhluk akan jadi suatu kuat kalau dia dekat sama penciptanya. Maka dengan solat tarawih, untuk apa tujuan solat tarawih? Untuk penyucian dan perawatan roh. Supaya roh tetap suci, roh tetap kuat, roh tetap beriman kepada Allah, roh tetap tahu siapa Tuhannya. Itu konsep salat tarawih sebetulnya. Kan banyak kita tarawih mendekat, karena tujuan mendekatkan diri kepada Tuhan. Dengan tadarus Quran berarti kita mengkaji ayat-ayat Quran, membaca perintah Allah, mentadaburkan, mencari makna apa itu perintah Allah satu demi satu. Maka dengan tadarus Quran kita berarti telah membersihkan perawatan akal pikiran. Karena perintah Allah itu petunjuk. Jadi kita sebut dengan tadarus Quran yang sedang menginstal kembali petunjuk Allah dalam akal kita. Menginstal ulang, reinstall petunjuk Allah yang punya 3.600 ayat tadi ke dalam minda kita. Supaya cara berfikir kita jadi cara berfikir Quran. Untuk membersihkan cara fikir yang tidak baik. Cara berfikir komersial, berpikir tentang keuntungan, berpikir tentang dengan nafsu kemaksiatan, berpikir tentang kemusyrikan. Harus dihilangkan semua. Maka caranya itu adalah virus pemikiran. Maka virus pemikiran tadi harus dibersihkan dengan tadarus. Karena makna tadarus adalah mengkaji, memahami Al-Quranul Karim.
mengkaji makna Al-Quran, memahami makna Al-Quran, mudarasah. Mudarasah itu belajar. Harus saling belajar Al-Quran. Untuk apa? Untuk membersihkan minda kita dari sesuatu yang tidak baik. Kemudian kita ada sahur. Atau kita sahur adalah masa untuk kita berzikir kepada Allah. Makna sahur adalah berjaga di waktu malam, bukan makan. Mansairal layal, berjaga di waktu malam, itu bukan makan. Jadi salah konsep udah. Sahur itu maknanya berjaga di waktu malam. Wa yastaghfiruna fil ashar. Mereka beristighfar pada waktu-waktu sahur. Jadi apa yang dilakukan adalah tentang konsep istighfar, konsep munajat, konsep muhasabah diri, konsep kita ingat Allah, berzikir. Maka tujuan apa dengan sahur tadi, waktu malam tadi engkau lakukan untuk engkau membuat hati engkau dekat sama Tuhan. Dan apa itu imsak? Kita imsak pada pagi sampai petang untuk menahan diri daripada perbuatan yang tidak baik. Kenapa? Untuk mendisiplinkan nafsu. Karena nafsu kita selama ini banyak yang tak betul. Nafsu dalam ucapan, dalam tindakan, dalam pemikiran. Maka kita harus hilangkan semua. Nafsu yang buruk dihilangkan. Nafsu yang baik ditingkatkan. Maka dengan puasa tadi kita harus melatih untuk tidak menipu orang, tidak mencaci maki orang. Kita harus lakukan semua. Kenapa? Karena ini konsep untuk nafsu. Baru iftar untuk membersihkan, merawat jasad. Dengan makan yang baik kita akan makan dalam konsep. Dengan puasa juga, selama kita bersih puasa tadi, itu akan menghilangkan semua toksit dalam jasad kita. Kalau hilang toksit, maka kita akan makan makanan yang baik, iftar. Maka namanya iftar dengan kurma, iftar dengan air, bukan iftar dengan memasukkan toksit yang baru. Maka iftarlah karena tujuan iftar memakan halalan thayyiban mubarakan, yang halal, yang baik, yang berkat. Sehingga akan menjadikan jasad tambah sehat sebetulnya. Ini konsep dari iftar. Oke, sekarang kita akan kaji satu-satu pada poin tadi, tarawih, tadarus, sahur, imsak, iftar kita akan kaji sebetulnya. Nah, apa hikmah salat tarawih? Sekarang kita apa itu salat? Salat adalah jalan untuk merihatkan jiwa. Karena Nabi waktu Nabi akan manggil Bilal, hai Bilal, ya Bilal, arihna bis shalah, aqimi shalah ya Bilal, arihna biha. Hai Bilal, dirikan, ayo azan, panggil orang azan. Kita akan arihna biha. Kami akan merasa rehat dengan salat. Hati, jiwa menjadi tenang. Roh menjadi tenang dengan salat. Jadi hakikat salat sebetulnya bukan setakat kewajiban sahaja, tapi sudah keperluan roh, keperluan jiwa. Maka kata Nabi, qurratu aini fi shalah. Salat adalah buah hatiku. Maka waktu kita salat berarti roh berhubungan dengan Allah. Karena roh itulah mi'rajul mu'min. Dalam hadis lain, as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah mi'rajnya orang beriman. Mi'raj artinya orang beriman berjumpa dengan Allah pada waktu dia salat. Itu boleh bayangkan dalam sebuah hadis yang sahih, pada waktu seorang hamba membaca Al-Fatihah dalam solatnya, atau kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah langsung menjawab, hamadani rabbi wa hadali, hambaku telah memuji aku dan ini untukku. Ar-Rahman Ar-Rahim kita baca, Allah langsung menjawab, sana abi abdi wa hadali, hambaku memuji aku dan ini. Berarti waktu kita solat, kita sebetulnya sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu kita salat, kita sedang berhadapan langsung dengan Allah. Kita berarti telah berjumpa, berkonsultasi kita dengan Tuhan kita sendiri. Maka itulah kenikmatan tertinggi bagi seorang Muslim di dunia waktu dia solat. Itulah maka kata Nabi, qurratu aini fi shalah. Qurratu aini, yang buat hatiku senang adalah solat. Jadi solat itu adalah suatu ketenangan jiwa. Itu konsep solat dulu. Jadi waktu kita bicara terakhir, apa konsep solat? Maka kenapa ada solat yang wajib? Ada waktu yang engkau wajib bersama Tuhan. Ada waktu yang engkau boleh pilih engkau bersama Tuhan. Waktu yang wajib bersama Tuhan namanya solat wajib.
Waktu yang kau boleh pilih sama Tuhan namanya sholat sunat. Tengok. Jadi kenapa? Karena ini bagian daripada connection dengan Tuhan. Bayangkan kalau kita kotitil 5 hari sehari semalam, kita ada connection dengan Tuhan 5 kali dengan penuh connection yang berkualiti, connection yang punya kekuatan. Maka kita akan hidup dengan tenang sebetulnya. Jadi masalah kualiti solat. Maka kenapa untuk bulan Ramadan kita harus memahami konsep solat dulu. Kita akan mengapa ada perlu solat tarawih. Karena solat tadi adalah media, sarana untuk berjumpa dengan Allah, menenangkan jiwa kita. Ke dalam sembahyang Ramadan, Allah buat ada solat tarawih di samping solat-solat sunat yang lain, solat wajib, solat sunat yang lain, solat sunat tarawih khas. Ya. Berarti Ramadan ada 3 solat. Satu solat wajib 5 waktu. Kedua solat-solat sunat yang lain yang biasa kita lakukan. Baik kondak duha, solat witir, solat tahajud, itu juga tetap dilakukan. Karena nilai solat tarawih dan nilai solat sunat dalam Ramadan sama solat wajib. Nilai solat wajib Ramadan 70 kali daripada bulan yang lain. Ya. Tapi tambah lagi ada solat tarawih 3. Jadi ada 3 solat yang kita model solat sebetulnya pada bulan Ramadan. Wajib, sunat biasa, sunat khas Ramadan, tarawih. Kenapa dinamakan tarawih? Maka apa itu nama tarawih? Solat sunat yang dilakukan di malam Ramadan. Ingat ya, tak ada tarawih siang Ramadan. Yang tetap sholat sunat tarawih itu harus di malam Ramadan setelah sembahyang wajib sholat Isya, kemudian waktunya sampai kepada sebelum subuh. Selama itu waktu sholat tarawih. Tidak buat awal malam lepas Isya boleh, tidak buat tengah malam lepas Isya, tengah malam boleh, tidak buat ujung malam pun boleh. Malah kalau tengok Nabi, maka Nabi itu kalau tengok Nabi sembahyang Isya dulu, Nabi pulang, malam biar ke masjid, Nabi sembahyang tarawih. Berarti setelah Nabi sembahyang Isya. Hanya sekarang untuk supaya memudahkan manusia hari ini dibolehkan ulama sembahyang tarawih langsung setelah sembahyang Isya. Walaupun kita kalau kali ini di rumah, kita boleh buat langsung setelah Isya atau tengah malam atau akan sebelum sahur boleh buat tarawih, boleh buat tambah tahajud segala macam. Jadi boleh ini konsepnya konsep ini. Maka malah lebih mudah kita, malah fleksibel waktunya. Tapi tadi poinnya adalah malah mungkin kalau dengan di masjid hari ini selama kita di masjid kita dapat tarawih mengikuti imam. Maka ada yang ingin khusyuk, kurang khusyuk gara-gara banyak anak-anak di masjid. Sekarang di rumah buat tarawih sendiri, lebih tenang, lebih nikmat. Sepulang kau nak banyak berapa baca Quran silahkan. Nak baca 1 khatam 1 hari pun boleh kau nak baca. Nak baca 1 malam 1 juzuk boleh. Baca dengan baca Quran langsung di depan pakai skrin depan solat. Tak baca apa terpulang engkau. Tak kualiti solat. Ya, tergantung kita sendiri pada waktu di rumah hari ini. Maka bagi saya lebih untung. Waktu kita di jamaah mungkin ada anak-anak yang ramai, anak-anak yang bising segala macam. Waktu kita di masjid. Atau imam yang terlalu cepat, atau imam terlalu lambat, hati berkata-kata, tak nikmat sebetulnya. Tapi kalau dengan hari ini sembahyang tarawih di rumah, engkau boleh buat dengan kondisi terbaik untuk diri engkau hari ini. Bayangkan. Jadi tak dapat engkau, Ustaz tak dapat jamaah 25, tetap kalau buat di rumah jamaah tetap ada jamaah juga. Hanya tak dapat nilai berangkat ke masjid. Bukan pahala jamaah. Jamaah di masjid biasanya dapat, sekarang jamaah di rumah juga dapat. Sama-sama pahala jamaah. 25 atau 27 kali. Nah, sekarang yang dapat apa? Pahala ke masjid. Pahala ke masjid tak dapat tadi digantikan dengan meningkatkan kualiti solat. Meningkatkan kualiti bacaan. Meningkatkan kualiti khusyuk. Karena mungkin waktu di masjid kurang khusyuk. Kenapa? Karena banyak macam-macam keadaan masjid waktu itu. Maka sekarang dengan solat di rumah, tingkatkan khusyuk, tingkatkan kualitinya sebetulnya. Maka dalam sejarah solat tarawih ada Nabi pernah buat 8 rakaat, Umar buat 20 rakaat misalnya. Pernah dalam Nabi Umar pernah 36 rakaat, malah Umar 44 rakaat. Kenapa? Mereka ingin menikmati solat. Solat tarawih solat diharapkan kenapa dengan tarawih? Tarawih itu merehat. Solat yang dapat merehatkan jiwa, menekan roh kita, konsep teman. Jadi bukan solat penat, tapi solat rehat, merehatkan jiwa sebetulnya. Ini konsepnya.
Maka banyak orang berpuasa tidak dapat mendapat apa yang perlu puasa. Maka kata Nabi tengok, maka solat penat. Maka banyak orang rabbu shaimin laisa lahu haddu min saumi ilal ju' wal atas. Wa rabbu qaimin laisa lahu haddu min jami' illa sahru wan nasab. Banyak orang berpuasa terdapat apa puasanya kalau hanya lapar dahaga. Banyak orang yang solat di malam hari tak dapat apapun daripada solat itu hanya berjaga di waktu malam dan penat. Jangan sampai termasuk hadis ini. Maka kita sholat di tengah malam, sholat untuk apa? Mendapat kita dengan nikmat dengan Allah, dengan rehat yang jiwa dengan Allah Ta'ala sebetulnya. Kemudian sekarang kita macam itu dah, maka kenapa makin sekarang tingkatkanlah kualiti sholat tarawih kita di rumah. Silakan, nak baca 1 juzuk silakan, 2 juzuk silakan satu malam. Kalau nak baca 30 juzuk pun tak 10 juzuk boleh. Dulu tu saya pernah di Pakistan dulu, kami di Faisal Mosque Pakistan itu pernah kalau malam 27, 28, 29 itu satu malam tarawih itu khatam 10 juzuk. Jadi 3 malam khatam Quran. Itu sembahyang mesti di masjid Faisal Islamabad. Biasanya kalau malam 27, malam 28, malam 29. Satu malam itu yang dia baca dalam tarawih tadi 10 juzuk. Bayangkan, 3 malam khatam. Jadi kalau baca satu malam 1 juzuk boleh, 10 juzuk juga boleh terpulang. Tapi bagi dia baca dengan betul-betul kekhusyukan kepada waktu ibadah solat sebetulnya. Sehingga dengan kita bertarawih tadi tambah khusyuk kita dengan Tuhan, tambah dekat dengan Tuhan, tambah kita merasa bersama Tuhan sebetulnya. Itu konsep daripada rehat roh kita dengan Allah Ta'ala sebetulnya. Oke. Sekarang kenapa kita perlu tadarus Quran? Sekarang makna tadarus adalah Nabi bertadarus dengan malaikat setiap malam Ramadan. Darasa kalau Nabi tadi itu memasukkan, jadi waktu kalau Nabi tadarus itu tujuan apa? Karena Quran itu turun sepanjang tahun. Ayat-ayat turun sepanjang tahun. Maka pada waktu Ramadan, maka itu untuk mengejas Quran ayat yang mana datang ke surah yang mana itu dilakukan pada malam bulan, dibaca semuanya pada bulan Ramadan. Jadi untuk mengejas kembali, mengedit kembali Quran maka baca pada bulan Ramadan. Pada sebelumnya turun dengan asbabun nuzul. Pada Ramadan semua yang turun dibaca lagi semuanya. Berarti Nabi bersama Jibril setiap tahun ya membaca Ramadan. Dan kalau Nabi itu umur 40 tahun, Nabi 23 tahun, berarti setiap Ramadan, walaupun Ramadan belum tahun puasa sudah ada dalam bulan kedua, tahun kedua hijrah. Tapi ini Nabi datang, Jibril datang untuk mengedat kembali sampai kepada sebelum Nabi meninggal pun hanya sekali yang Nabi sebelum meninggal ada Jibril membacakan Quran seluruhnya lagi. Tadarus kata darasa mana belajar bersama-sama. Maka tingkatkan. Hari ini kita banyak tilawah. Tilawah itu membaca tanpa makna. Maka masukkan belum masih tadarus. Iqra itu membaca dengan arti. Tadabbur membaca dengan arti dan memikirkan bagaimana cara melaksanakan Al-Quran dalam kehidupan. Itu kami telah tadabbur. Maka dengan tadarus apa diharapkan? Kita dapat memasukkan semua petunjuk Tuhan melalui ayat yang dibaca tadi, sehingga akan membersihkan semua petunjuk yang tak baik dalam akal kita. Maka kita tidak bahasa membaca tadarus apa tu? Berinstall kembali untuk menghilangkan virus. Kalau kita ada komputer, ada virus, maka dibahas diinstal antivirus. Maka Quran itulah menginstal kembali antivirus dalam otak kita supaya kita dapat petunjuk yang betul, menguatkan dengan ayat-ayat yang dibaca. Lebih baik kalau bisa tadarus, memang tadarus dengan baca dapat pahala. Habis baca tadarus, kaji ayatnya satu demi satu. Boleh membaca sampai khatam, tapi tadarus silakan. Oh, apa poin ayat ini? Ambil satu ayat yang penting. Apa poin ayat ini? Kita ambil tadarus Quran sebetulnya. Jadi tadarusah mengkaji, mempelajari. Saya dulu pernah membuat waktu saya di Medan dulu, satu malam tuh hanya 10 ayat kami tadarus. 10 ayat. 10 ayat itu 10 ayat dibaca, kaji maknanya, buka tafsirnya, dan kita berbincang bagaimana mengamalkan perintah dalam Quran tersebut. Satu malam kita buat dengan 10 ayat. Pernah kami lakukan dulu, tapi dengan cara macam tadi. Baca, kaji maknanya,
baca tafsirnya dalam kitab tafsir yang ada, kita bagaimana mengamalkannya sebetulnya. Ini konsep tadarus. Kalau boleh tadarus semuanya ayat lebih baik lagi sebetulnya. Itu contoh konsep tadarus. Karena apa? Waratil Qur'ana tartila inna sanulqi 'alaika qawlan. Tengok, baca dengan tartil kan? Kami akan menurunkan pada perkataan yang berat, kaulan sakila. Dan kita membaca Quran kita akan dapatkan nilai-nilai yang penting, nilai hidup yang penting, kaulan sakila. Maka tapi banyak orang perhatian Quran am ala qulubin aqfal maka kamu tak dapat Quran kamu baca tapi tak terlalu dapat karena hati tertutup. Jadi tujuan Quran lah untuk tadi hati tadi dapat memikirkan makna Quran untuk kau tadabbur dalam kehidupan hari ini sebetulnya. Bayangkan, untuk kita membaca Quran, kita cek hidup kita. Betul tak aku selama ini? Kata Quran, jangan kau makan riba. Aku riba tak selama ini. Kata Quran, jangan kau menipu. Aku menipu tak selama ini. Kata Quran, maka kalau ada berita macam-macam harus engkau tabayun dulu, fatabayanu, cek dulu, engkau buat tak macam ini. Tengok, waktu kita membaca Quran tadi, kita cek hidup kita sebetulnya untuk kita dapat bertadarus Al-Quran seperti ini. Maka kata Quran, apa lihat Al-Quran? Aku itu anjur karena memang Al-Quran untuk ditadabbur ayatnya. Supaya dengan tadabbur tadi, dia tadakkara ulul albab, maka orang-orang akan menjadi pelayan untuk orang-orang yang berpikir sebetulnya. Ini konsep pada tadabbur Quran. Maka apa yang kita tengok Quran atau kau ada wajah do ikhtilafan. Engkau berarti engkau waktu membaca Quran kaji, oh ini Quran apa perintah begitu hebat. Betul tak yang masalah untuk mencarakan yang lain. Supaya dia tak jadi jangan sampai kita Quran, kita baca Quran tapi otak kita otak yang lain, cara fikir yang lain, cara hidup yang lain. Cek dengan Quran semuanya sebetulnya. Itu konsep. Jadi kenapa? Jadi dengan tadarus Quran sebetulnya kita mengkaji hidup kita, melihat hidup kita dengan tangan pedoman Al-Quranul Karim. Kita muhasabah diri kita dengan Al-Quran. Itulah tujuan daripada, maka tujuan Quran adalah menginstal kembali ayat Quran dalam otak kita, kita dapat membaca dengan baik sebetulnya. Bagaimana kita masuk pada sahur. Jadi pertama tadi waktu kita malam pertama tarawih dengan roh, waktu baca Quran itu dengan akal kita, pikiran kita supaya kita betulkan dengan betul. Dan kita masuk kepada sahur. Sahur adalah berjaga di waktu malam. Yang mana waktu sahur adalah jamul. Maka apa kita buat waktu malam? Maka dalam ayat kata wa ya mustaghfiruna fil ashar. Orang beriman itu orang yang beristighfar di waktu sahur. Wabil ashari hum yastaghfirun. Mereka itu beristighfar. Apa konsep sahur? Konsep adalah engkau melakukan muhasabah diri. Qiyamul lail, beristighfar, berzikir di tengah malam sebagai persiapan hidup hari esok. Jadi kita malam itu konsep Islam adalah persiapan diri. Dengan tidur, persiapan jasad sehat di hari esok. Dengan qiyamul lail, persiapan jiwa yang kuat di hari esok. Dengan engkau istighfar, persiapan menghadapi tantangan zaman hari besok. Maka malam itu persiapan. Maka mempersiapkan diri tadi dengan apa? Qiyamul lail, dengan istighfar di malam hari, dalam sahur, berjaga di waktu malam. Juga hanya karena kita ada komponen badan untuk menjaga badan berpuasa besok hari, maka kita juga makan sahur. Jadi makan sahur itu hanya sebagian daripada sistem sahur. Sahur, makan sahur, maka harusnya tadi ada juga namanya istighfar sahur, ada qiyamul lail sahur. Jadi untuk apa? Untuk kita mendapatkan diri dengan Tuhan. Karena konsep tahajud, fatahajjud bina fil asayab asakara buka maqama mahmuda. Untuk supaya apa dengan sahur? Kita terbiasa bangun tengah malam. Dengan bangun tengah kita akan tahajud dulu, sehingga kita membiasakan tahajud tengah malam. Karena selama ini 11 bulan kita kadang-kadang mungkin jarang tahajud. Tahajud kita mungkin tidak ada kualiti. Hanya sholat saja. Tahajud tanpa muhasabah diri. Tahajud tanpa istighfar. Maka di malam Ramadan tadi, bertahajudlah kita kepada Allah. Muhasabah diri kepada Allah. Istighfar kepada Allah. Sehingga akan kuatlah kita dengan Allah. Sehingga kita, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wahdini mukhraja sidqin. Kita akan dapat kekuatan yang Allah masuk tempat yang baik. Pada tempat yang baik. Waja'alli min ladunka sultanan nasira.
Itu kita dapat kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala sebetulnya. Ini konsep sahur. Jadi bukan hanya makan, maka tolong dibahasakan setelah makan sahur. Setelah makan sahur, kita sebelum sahur, makan sahur, lakukanlah zikir, tahajud, istighfar tengah malam. Maka kegiatan sahur adalah sholat tahajud, zikir, istighfar, munajat, baru makan. Jadi bukan langsung bangkit, langsung makan. Lakukan ini dulu, sholat tahajud, zikir, istighfar, doa, baru makan sahur. Kenapa Nabi makan sahurnya adalah kata Nabi, maka sangat berkat itu adalah sahur, akhirkan sahur, sunat itu akhirkan sahur, bukan awalkan sahur. Maka tapi jangan kau akhirnya hanya awal datang atau nak makan baru bangkit. Sebelumnya tahajud dulu, istighfar dulu, doa, makan sahur. Maka kenapa dengan kau zikir? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan ingat kepada Allah akan tenang hati. Kau selalu mempersiapkan hati dengan zikir, istighfar, munajat menghadapi kehidupan akan datang sebetulnya. Ini konsep sahur. Jadi kita itu konsep sahur. Sekarang imsak. Apa itu imsak? Imsak artinya menahan diri. Amsaka, imsakun, menahan diri. Apa yang maksud menahan diri pada apa saja yang membatalkan puasa dan pahala puasa. Imsak tadi. Imsak mengawal nafsu. Maka apa tujuan imsak? Mengawal nafsu. Dengan menahan diri daripada nafsu dan keinginan negatif. Dan maka jadi, tapi pada waktu yang sama dengan meningkatkan amal yang positif. Maka meningkatkan amal itu nafsu positif. Maka kenapa dalam bulan puasa, ada yang mengatakan beramal bulan Ramadan 70 kali bulan yang lain. Berarti memperbanyak amal yang baik di bulan Ramadan dan mengurangi nafsu dalam bulan Ramadan, nafsu syahwat, nafsu perbuatan tidak baik, nafsu makan, minum, dan sebagainya pada siang hari. Berarti konsep imsak apa adalah karena kesucian diri tadi akan terjadi kalau kita dapat meningkatkan yang baik dan menghilangkan yang buruk. Jadi konsep nafsu adalah bagaimana kita boleh bekerja di siang hari tapi tanpa menipu orang. Boleh bekerja tanpa menghina orang. Boleh bekerja tanpa mencaci orang. Boleh bekerja tanpa kita buruk sangka sama orang. Kerja tetap buat. Karena apa? Karena kerja bulan Ramadan dapat pahala 70 kali bulan yang lain. Maka tingkatkan kerja. Tapi engkau jangan buat yang tak baik dalam kerja tadi. Itu konsep kesucian diri sebetulnya. Kenapa? Karena meningkatkan kualiti Ramadan. Jarah Nabi mengatakan hampir kebanyakan puasa Nabi berperang dalam bulan Ramadan. Perang Badar bulan Ramadan. Fathul Makkah bulan Ramadan. Ya. Karena bulan Ramadan bukan bulan tidur. Tapi bulan untuk meningkatkan amal. Tapi amal meningkat dengan menjaga kesucian diri daripada nafsu. Setelah imsak. Maka waktu siang hari, Allah jadikan siang hari kita tak makan. Malam hari kita beribadah. Kenapa Allah tak buat? Allah kalau hanya puasa itu hanya untuk tak makan. Kenapa Allah tak buat? Malam hari kita tak makan, siang makan dengan kerja. Kan puasa juga tak makan. Jadi kalau malam hari kita tak makan, puasa, tapi tak akan ada tantangan. Tidur kita dengan lapar. Tapi kalau siang itu dengan lapar kita bekerja. Dengan lapar kita menghadapi keadaan yang jadi tingkatkan kualiti diri di bulan Ramadan. Ya kita akan dapatlah hari yang terima ke hari-hari Ramadan, hari-hari terbaik. Terbaik dalam diri kita, terbaik dalam rumah tangga kita, terbaik dalam masyarakat kita. Itu hari terbaik. Kerja dengan kerja yang betul. Itu konsep imsak sebetulnya. Kenapa tak kita kata Nabi dalam suatu hadis, siapa yang man lam yada qaula zur wal amal bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada atau amal wa syarabahu. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan perbuatan yang buruk dalam bulan Ramadan, tak ada hajat bagi Allah dengan dia meninggalkan makan dan minum. Tengok. Artinya nilainya tak ada nilai depan Tuhan. Engkau tetap puasa tapi masih perbuatan yang buruk dilakukan, tak menahan daripada emosi yang buruk tadi, sama malah merusak pahala puasa. Karena kalau makan minum itu orang makan minum merusak puasa, akan batal. Tapi dengan kau berbuat ghibah, memfitnah orang, merusak pahala puasa, merusak nilai puasa. Berarti waktu kita puasa, dua kita tinggalkan. Meninggalkan makan dan minum, supaya tidak merusak puasa. Meninggalkan segala macam perkataan yang tidak baik, perbuatan tidak baik, supaya tidak merusak nilai puasa.
Itulah imsak sebetulnya. Imsak daripada ucapan yang buruk, imsak penglihatan yang buruk, imsak daripada pendengaran yang buruk, imsak daripada segala macam yang tak baik, imsak pendengaran, imsak semuanya. Baru kita mendapat nilai puasa terbaik sebetulnya. Tapi dengan artinya waktu kita imsak tadi, kita juga harus melakukan yang terbaik bulan Ramadan. Maka saya kata, bulan Ramadan bukan bulan tidur. Bulan Ramadan bulan bekerja, bulan beraktiviti. Muhammad perang Badar bulan Ramadan. Waktu Makkah bulan Ramadan, Islam ke Andalusia bulan Ramadan. Ramadan bulan bekerja, bulan berjihad, bulan berprestasi, suci daripada pikiran, perkataan dan perbuatan yang tidak baik. Tengok. Jadi betul-betul Ramadan itulah bulan misali sebetulnya. Bulan yang penuh dengan kebaikan. Tanpa ada satupun yang walaupun perasaan buruk tak ada. Negatif tak ada. Suuzon pun tak ada. Bayangkan. Itu hari-hari misali dalam musim sebetulnya. Baru kita masuk pada iftar. Iftar bermakna buka puasa. Nah, jadi imsak tadi ini untuk apa? Imsak tadi berarti kita menahan nafsu yang tidak baik, meningkatkan nafsu yang baik. Karena tak mungkin kita beramal tanpa nafsu. Orang ingin beramal, ingin masuk surga karena nafsu. Banyak berzikir karena nafsu. Orang jihad karena nafsu. Orang beribadah karena nafsu. Tapi nafsu kepada yang baik. Tapi tinggalkan nafsu yang tidak baik. Maka konsep imsak adalah konsep untuk mengawal hawa nafsu. Nah, kita masuk pada iftar. Apa itu iftar? Iftar adalah berbuka puasa. Iftar bermakna makan buka puasa. Iftar juga bermakna kembali kepada fitrah yang suci. Aftara yufturul iftar. Iftar kalimat fatara. Iftar fitrah. Maka iftar berarti makan dengan makan yang halal dan baik. Halal thayyibah. Setelah berpuasa di siang hari. Puasa siang hari itu tadi selain daripada menawan nafsu. Yang paling hebat dalam kesehatan. Puasa paling baik itu puasa siang hari itu membersihkan toksit dalam jasad kita. Dalam sebuah buku Miracle of Fasting. Ada buku Miracle of Fasting. Ini ada dalam buku Miracle of Fasting. Ini bukunya The Miracle of Fasting. Dalam buku ini disebutkan bahwasanya puasa 30 hari dapat membersihkan toksit makanan yang masuk dalam tubuh selama setahun. Bayangkan, jadi dengan puasa 30 hari yang betul, tiap hari kita puasa 30 hari, puasa siang hari itu, makan yang baik, itu dapat memberikan toksit dalam tahun badan kita selama setahun. Tengok. Tapi dengan syarat ya, waktu kita iftar tadi, makan yang baik, minum yang baik. Nabi contoh iftar dengan kurma, minum air putih, minum air zam-zam. Tengok. Waktu apa tujuannya? Makan yang baik dan sehat. Sehingga jasad yang tadi siang suci tadi tidak dikotori dengan toksit yang baru. Sekarang masalah di Malaysia ini, waktu kita siang kita puasa, keluar toksit. Waktu malam kita buka, semua toksit baru masuk. Toksit air merah, air kuning, air hijau, masuk semuanya. Tambah rusak. Maka saya kata, alhamdulillah hari ini, selama Ramadan masa COVID ini, bazar Ramadan tak ada. Bersyukur saya. Apa? Makanlah apa air baik, kurma sama air dari rumah. Siapkan kurma sama air. Yang biasa saya lah, nasi putih cukuplah. Tak payah makan ini beli, itu macam-macam. Hilangkan semua kebiasaan macam itu. Allah takdirkan, biasanya Allah suruh tak jalan. Sekarang dipaksa oleh keadaan lockdown ini sebetulnya. Allah paksa engkau. Tak boleh keluar beli macam-macam. Cukup di rumah apa yang ada. Tengok. Supaya apa? Maka bilang ini meningkatkan kualiti iftar. Bukan meningkat. Memang walaupun kesenangan iftar kita ada, tapi kualiti iftar terbaik hari ini kita katakan apa dengan konsep macam ini sebetulnya. Jadi ini masih iftar yang betulnya. Hanya karena masalah yang betul kita iftar kita hari ini. Maka tadi waktu kita satu hari puasa pertama kita tarawih yang betul, tadarus yang betul, qiyamul lail yang betul, iftar yang imsak yang betul, iftar yang betul. Atau hari puasa pertama bersihkan 1/30 bagian pada roh dengan salat tarawih. 1/30 roh kita dengan salat tarawih bersih, 1/30 akal kita dengan tadarus bersih, 1/30 hati kita sehat dengan sahur, 1/30 nafsu kita berkurang dengan imsak,
1/30. Jadi kita rusak baik dengan iftar. Jadi satu hari kita iftar, maka tutup dengan apa itu iftar, kembali kepada fitrah, kembali kepada suci. Satu hari iftar, satu hari kembali 1/30. 2 hari 2/30. Total 30 hari nanti kita iftar, maka kita telah kembalikan roh kita, akal kita, hati kita, nafsu kita, jasad kita suci total. Aidul Fitri, yang mana kembali kepada fitrah yang suci. Tengok. Satu hari iftar, kita dah iftar satu hari pertama, hari kedua iftar, ketiga iftar, terus total nanti 30 hari total habisnya. Maka Idul Fitri, maka kita Idul Fitri kita sepatutnya bermula pada iftar hari pertama selama Ramadan. Kita kembali pada kesucian diri sebetulnya. Ini konsep kalau kita ingin menjaga puasa, maka jangan sampai satu hari pun kita rusak roh kita, rusak tarawih kita, rusak tadarus kita, rusak sahur kita, rusak nafsu kita. Jangan sampai satu hari pun. Karena untuk dapat 30 hari total sebetulnya. Ini konsep yang penting kita melihat kepada ini. Kemudian setelah itu, kenapa perlu iktikaf Ramadan? Iktikaf tadi bermakna kita berhenti dan berdiam di masjid dengan niat ibadah. Nabi iktikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, mungkin melakukan demikian sejak pagi. Konsep iktikaf bukan duduk nih, oke, saya bagi muslim. Apa tujuan iktikaf sebetulnya? Itu kan muhasabah. Jadi setelah kita membaca Quran tadi selama 20 hari, tarawih selama 20 hari, kita meditasi ibadah 20 hari, maka 10 hari terakhir dibuatlah untuk apa? Merefleksi kehidupan selama setahun baik dalam ibadah dan sesuai dengan apakah sesuai dengan Quran tak? Tadi kita baca, oh, macam mana saya dengan keluarga, sesuai dengan Quran tak? Saya dengan kerja, sesuai dengan Quran tak? Saya dengan politik, sesuai dengan Quran tak? Cek semuanya. Untuk mengecek itu semuanya diperlukan sebuah muhasabah. Minta ampun kepada Allah atas segala dosa selama 11 bulan yang lalu. Apa yang kau tengok, apa dosa kau dengan rumah, dosa kezaliman dengan masyarakat. Cek semuanya pada waktu istighfar, pada waktu iktikaf sebetulnya. Maka munajat memperbaiki diri di masa mendatang, maka kita bermunajat. Karena 10 ini hari untuk mempersiapkan akan datang. Engkau bermunajat kepada Allah supaya amal akan datang lebih pada amal tahun ini sebetulnya. Ini konsep iktikaf. Saya tak cakap tempat boleh di masjid memang. Sekarang macam sekarang. Sekarang kita tak dapat iktikaf di masjid karena masjid tutup. Tak boleh kita iktikaf sekarang, tapi nilai iktikaf jangan sampai hilang. Walaupun kita tak boleh iktikaf di masjid. Hukum iktikaf tak dapat, tapi nilai iktikaf untuk muhasabah diri, untuk istighfar, untuk munajat tak boleh hilang. Karena Allah maka kita konsepnya adalah konsep minta ampun kepada Allah yang iktikaf tadi sebetulnya. Kenapa? Karena Allah akan tanya pandangan kita, penglihatan kita, hati Allah akan soal semuanya pada hari. Maka sebelum Allah soal, cek dulu diri kita engkau dengan iktikaf. Siapkan pertanyaan dalam diri engkau sebetulnya. Kenapa? Mungkin kita apa kita masuk orang muflis, mungkin kita banyak kita puasa, banyak kita ibadah, tapi kita mungkin karena kita zalim sama orang nanti habis semua amal kita. Maka cek dulu semua amal kita, cek. Seimbang tak antara ibadah, ritual, sosial, akhlak, sama tak? Seimbang tak? Cek semua. Maka dengan diri, maka bukan 10 hari duduk engkau di masjid atau dengan orang-orang yang soleh, muhasabah dengan tadi muhasabah kepada dosa, muhasabah kepada amanah. Engkau beramanah apa kau buat hari ini, kau jadi penduduk mana, kewajiban amanah tak? Cek semuanya. Karena ini masa untuk muhasabah diri sebetulnya. Karena apa yang Allah berikan nikmat tadi sangat banyak, Allah akan tanya semua di akhirat nanti. Maka sebelum Allah tanya, kita tanya dia kita dengan kita duduk tafakur 10 hari terakhir Ramadan, supaya kita berpikir masa depan lebih baik lagi. Itu konsep iktikaf. Maka saya katakan walaupun kadang kita tak dapat iktikaf di masjid, tetapi nilai iktikaf dapat kita lakukan sebetulnya dalam kondisi hari ini sebetulnya. Maka muhasabah nikmat, harta benda kita punya hari ini kita muhasabah segala macam sebetulnya. Ini konsep. Karena apa yang kau minum, apa yang kau makan, rumah engkau, apa Allah tanya semuanya pada hari kiamat nanti sebetulnya. Nikmat kesehatan, sampai Allah tanya bagaimana kau pakai tak semuanya. Ini konsep untuk iktikaf sangat penting sebetulnya. Maka muhasabah diri, salat, zakat, puasa, haji, muhasabah akhlak, lisan, perbuatan kezaliman, anak, istri, keluarga, saudara mara, jiran, masyarakat, muhasabah hati, apakah riya, takabur, hasad, muhasabah ekonomi, apakah riba, maka riba tak, halal haram tak, bagaimana cara mendapatkan tipu tak, korupsi tak, rasuah tak, masalah kepemimpinan, apa hak pimpinan, apa kewajiban, masalah nikmat, makan, minum, harta dan semua. Kau muhasabah selama iktikaf 10 hari supaya kita mendapatkan suatu
persekitaran yang baik sebetulnya dengan konsep macam itu. Maka apa konsep itikaf? Itikaf membersihkan masjid sebagai tempat kedua, maksudnya tentang rumah, lingkungan, tempat berjalan, apakah sesuai dengan suasana masjid, suasana Islami. Itikaf bersama orang-orang yang lain, berarti orang-orang yang bermasalah, orang-orang kawan-kawan yang mendekati kepada Allah, jauhkan daripada Allah. Maka tengok, apakah kita itikaf dengan lingkungan kita, persekitaran kita, dengan kawan kita, pergaulan kita, itikaf semua, cek dulu, betul tak? Itu adalah konsep bagaimana kita harus masukkan ke diri kita kepada bersihkan lingkungan kita, bersihkan persekitaran kita, bersihkan segala macam yang kita lakukan dengan apa yang ada sebetulnya. Itulah konsep itikaf sebetulnya. Maka ada, dan kita betulkan diri. Jadi setelah puasa 20 hari, betulkan diri kita, betulkan lingkungan kita, baru kita betulkan sebetulnya. Ini konsep daripada itikaf. Kemudian akan kita masuk kepada baru kenapa nanti di ujung ada zakat. Belum kita akan puasa, kita keluarkan zakat atau ada zakat harta. Zakat itu membersihkan kekayaan. Kekayaan harta, zakat, maka hisilu amalakum bi zakat. Bersihkan harta. Maka kenapa? Nanti pada akhir puasa kita ada zakat fitrah. Bersihkan maka dengan zakat. Jadi bayangkan dengan puasa kita bersih roh, bersih akal, bersih kita jasad, bersih kita hati, bersih nafsu, bersih lingkungan, dan bersihkan harta. 7 poin. Diri kita bersih, tambah apa yang kita miliki juga bersih, apa lingkungan juga bersih. Totalitas kebersihan sebetulnya dengan adanya Ramadan tadi sebetulnya. Jadi maka kenapa dalam Ramadan kita adalah menjadi orang meraih takwa. Sudah bersih, maka Ramadan bulan untuk membersihkan daripada dalam diri, daripada akal, pikiran, hati, nafsu, jasad, lingkungan, pergaulan, atau kekayaan. Persatuan manusia daripada meningkatkan amal, untuk mencapai kemuliaan diri dengan takwa. Maka puasa Ramadan meraih ketakwaan, melainkan pada penyucian diri dan peningkatan amal sebetulnya. Ini konsepnya Ramadan betul. Maka dengan Ramadan kita tingkatkan hidup menjadi pribadi yang memiliki kesucian jiwa dengan tarawih, kesucian hati dengan tadarus, kesucian dan hati dengan sahur, nafsu yang terkawal, peningkatan amal dengan imsak, kesucian diri dengan kekuatan badan iftar, kesucian dengan iktikaf, kesucian harta dengan zakat, sehingga setelah itu kita menjadi manusia suci, minal aidin, manusia yang kembali kepada fitrah, dan manusia yang keluar menjadi pemenang, jadi johan, memegang kekuasaan khilafah dengan alasan tauhid dan takbir, sehingga dapat menjadi pribadi Syawal, pribadi yang meningkat, siap sedia menghadapi tahun mendatang, pribadi yang Lailatul Qadar, pribadi yang memiliki proses hidup seperti manusia yang hidup 1000 bulan sebetulnya. Inilah konsep daripada Ramadan, daripada hikmah daripada kita berpuasa dalam Ramadan ini sebetulnya. Dapat saya sampaikan mungkin pada hari ini, semoga kita menjadi orang-orang yang dapat mencapai takwa dengan masuk bulan Ramadan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.